Ya, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Teman-teman para praktisi HR dan HC sekaligus Sobat Improvement PQM. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dalam acara PIC Gathering kali ini. Kalau sebelum pandemi, PIC Gathering ini biasanya diadakan offline, temu muka langsung. Sekarang kita terpaksa masih harus melakukannya secara online ya Bapak Ibu sekalian. Nah, perkenankan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Irwan, Senior Consultant, dan di PQM kebetulan juga mendapat amanah sebagai SME Lead di bidang Human Capital. Saya akan bertindak sebagai moderator di siang hari ini. Ya. Nah, PQM Consultant, sebagaimana mungkin Sobat Improvement sudah ketahui ya, merupakan lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri selama 34 tahun. PQM memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu Productivity dan Quality Management, Human Capital Management, dan Service Excellence. Sobat Improvement, sebagaimana yang kita semua rasakan ya, kondisi bisnis dalam 2 tahun terakhir semakin menantang. Dan solusi atau peluang terobosan biasanya banyak terkait dengan faktor people. Oleh karena itu, praktisi HC atau HR berkesempatan memberi kontribusi yang lebih besar bagi performa bisnis perusahaan. Syaratnya harus bisa menjalankan peran sebagai bisnis partner. Itulah latar belakang kami mengangkat tema Enhancing the Role of Human Capital as Business Partner. Jadi, praktisi HR atau HC, selain piawai tentunya dalam hal operasional, rekrutmen, pelatihan, hubungan industrial, penggajian, dan lain sebagainya, harus juga dapat melakukan analisa dan memberikan solusi-solusi yang bersifat strategis dan bernilai tambah bagi performa bisnis. Nah, saya yakin ini merupakan cita-cita atau aspirasi banyak teman-teman praktisi HR atau HC di sini ya. Nah, tapi dalam kondisi keseharian seringkali peran ini tidak mudah untuk dijalankan ya. Misalnya karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional yang tiada habisnya, sumber daya yang terbatas, dan lain-lain. Seringkali menjadi kendala ya untuk mewujudkannya. Nah, untuk memberi masukan tentang hal ini, kami telah mengundang narasumber yang sangat spesial hari ini, yaitu Bapak Arga Purwantoro, Head of Human Capital dan juga practitioner yang berpengalaman di sejumlah perusahaan besar nasional maupun multinasional. Semangat pagi Pak Arga, apa kabarnya nih? Semangat pagi, Pak Irwan. Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah ya. Saya akan secara singkat menyampaikan latar belakang pengalaman kerja beliau. Jadi sejak lulus S1 sampai sekarang, Pak Arga ini telah bekerja di kurang lebih 8 organisasi atau perusahaan. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa di antaranya. Jadi kelihatannya fondasi HR-nya beliau dapatkan di dalam karir pertamanya di Astra Internasional, mulai dari MT menjadi joint trainee sampai menjadi HR analis. Ya. Kemudian beliau berkiprah di Garuda Food dengan posisi terakhir di sana adalah HR Senior Manager. Ya. Nah, lalu melanjutkan berkarya di Kaldu Sari Nabati di Bandung. Mungkin kita lebih kenal produknya namanya Ricis ya. Nah, di sini posisi beliau adalah HR General Manager. Berikutnya ada perusahaan Skomi ya. Skomi ini adalah perusahaan multinasional berpusat di Malaysia, perusahaan energi, oil dan gas. Jadi berkat kegigihan dan juga kapabilitas beliau, akhirnya Pak Arga ini dipercaya menjadi regional HR ya. Jadi beliau ini membawahi HR tim baik di Indonesia, di Singapura, di Mesir, di Afrika Barat sampai Rusia. Waduh, internasional nih Pak Arga ya.
Lalu beliau juga berkiprah di kelompok usaha Gunung Sewu. Ya, di sana beliau mendapat amanah untuk menjadi Head of HR Manufacturing Group. Ya. Nah, yang juga perlu diacungkan jempol adalah bahwa di sela-sela kesibukan kerjanya, Pak Arga ini masih sempat mengambil dan menyelesaikan pendidikan S2 ya, Magister Manajemen di Universitas Trisakti dan menjadi lulusan terbaik di angkatannya dengan IPK 4 ya, sempurna ya Pak Arga ya. Luar biasa ya. Jadi itu, dan sampai saat ini masih aktif di salah satu perusahaan FMCG di Jakarta. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Arga, secara singkat saya sampaikan rundown acara kita ya. Jadi kita akan mendengarkan sharing dari Pak Arga selama kurang lebih 30 menit, disambung dengan acara tanya jawab selama 30 menit. Nah, setelah itu jangan buru-buru meninggalkan sesi kita ya, karena nanti masih akan ada door prize dan juga ada kuis dengan hadiah yang sangat menarik. Nah, ini ada polling singkat ya. Jika sobat ingin mengikuti polling dengan door prize nanti, silahkan isi poll ini segera. Nah, nanti selama paparan dari Pak Arga, Sobat Improvement dipersilahkan kalau sudah ada pertanyaan ya, silahkan ditulis melalui fitur Q&A ya, ada di Zoom kita ini, dengan format nama Anda, perusahaan, dan kemudian pertanyaannya. Ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, yuk, pasti Sobat Improvement udah nggak sabar ya. Saya persilahkan Pak Arga untuk memulai sharingnya, dan kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Arga. Monggo Pak Arga. Yos. Baik, semangat pagi rekan-rekan, teman-teman. Yang selanjutnya saya akan sapa dengan sebutan Sobat Improvement. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar ini. Salam sehat untuk semuanya. Dengan semangat pembelajaran, kita bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk kemanfaatan bersama dalam webinar ini. Sobat Improvement, apa yang akan saya share dalam kesempatan ini adalah hasil dari pengamatan dan pengalaman sebagai praktisi human capital yang dituangkan dalam bentuk narasi dan konseptual. Berikut ini adalah agenda sharing yang akan disampaikan dan selanjutnya akan diarahkan oleh moderator untuk sesi tanya-jawab. Baik, agenda yang pertama adalah business challenges dan opportunities. Jadi tadi moderator sudah sampaikan bahwa 2 tahun terakhir ini kita menghadapi business challenges dan opportunities. Perusahaan-perusahaan mengalami ujian yang begitu berat menghadapi pandemik yang kita alami ini. Maka nanti kita akan lihat beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, action-action yang mereka ambil begitu. Selanjutnya dari permasalahan itu muncullah business need. Kebutuhan bisnis yang hadir, yang diberikan untuk human capital mainkan perannya untuk membantu perusahaan dalam melewati masa krisis maupun juga untuk grab opportunity dari bisnis. Dan sekilas kita akan lihat framework dari human capital roles, kita pinjam dari konsepnya Dave Rui yang praktisi HRD sudah sangat familiar. Namun tidak lama-lama kita akan melihat konsepnya karena kita akan melihat real contoh yang memang diobserve dari praktisi human capital, contoh-contoh yang mereka mainkan role-nya seperti apa di era pandemi ini dan ekspektasi ke depannya. Selanjutnya tentu saja untuk kita memainkan role sebagai partner untuk menjawab kebutuhan bisnis, untuk menjawab tantangan dan opportunity bisnis, maka kita perlu memahami kompetensi-kompetensi yang kritikal, kompetensi yang fundamental yang harus kita kuasai dan kita kembangkan sebagai praktisi human capital. Kita bisa lihat di sini beberapa tantangan bisnis era pandemik, perusahaan retail banyak juga yang tutup, downsizing, mengurangi cabang, mengurangi store-nya, dan juga beberapa sektor terdampak dengan pandemi ini, yang mulai dari akomodasi, makanan minuman,
Tentu saja hospitality juga sangat berat menghadapi pandemik ini. Transportasi begitu pula, dan juga real estate juga mengalami kesulitan yang parah. Ini adalah business challenges, dan juga teman-teman mungkin juga mengalami gajinya mungkin dipotong gitu ya. Ada juga karyawan yang dirumahkan, bahkan beberapa teman-teman juga kehilangan pekerjaan. Karyawan kehilangan pekerjaan, sehingga ini berdampak juga ke daya beli. Sehingga ini merupakan suatu dampak ekonomi yang memang masif. Bukan hanya di rumah tangga, di Indonesia, tapi juga global. Kita bisa lihat di sini di Bali dirumahkan ada 17.000 pekerja. Ini betul-betul suatu tantangan bisnis yang luar biasa dan berdampak sampai ke rumah tangga. Namun teman-teman ada beberapa bisnis juga yang memang di pandemi ini justru melihat opportunity untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, contohnya adalah bisnis kesehatan seperti alat pelindung diri APD, kemudian platform teknologi yang menjawab perubahan behavior konsumen dalam berbelanja, dalam bertransaksi. Ya, coba kita lihat waktu itu di mana restoran ditutup atau dibatasi juga di awal pandemi, maka ada pilihan, yaitu lewat GrabFood, GoFood, transaksinya meningkat cukup luar biasa. Kemudian behavior belanja yang tadinya ke toko, ke swalayan, kemudian berubah secara signifikan. Ini dipercepat dengan pandemi ini, perubahan ini. Mereka mulai berbelanja melalui aplikasi Tokopedia, Bibli, dan lain-lain di marketplace, sehingga marketplace juga berkembang. Transportasi, banyak sekarang pemain-pemain yang meramaikan transportasi digital, yaitu Gokar antara lain, Gojek ya. Kemudian ada aplikasi Anterin, Grab, Maxim, Nujek, dan Okejek gitu. Jadi ini berkembang bisnis ini. Jadi tidak semuanya mengalami tantangan yang berat, tapi ada sebagian yang memang ada opportunity untuk growth. Oleh karena itu dari kontekstual challenges dan juga kontekstual opportunity, maka muncul kebutuhan bisnis terhadap peran human capital. Nah, ini contoh real yang dialami di industri. Ada beberapa poin nanti teman-teman bisa, Sobat Imprum bisa memperkaya lagi. Ya. Bagi perusahaan-perusahaan yang kelangsungan hidupnya adalah di tataran survival atau baterainya udah mau habis gitu ya, maka diharapkan human capital ikut serta berkontribusi dalam menyelamatkan perusahaan. Antara lain poin-poin ada di efisiensi. Ya. Jadi dipantau ini realnya ya, hasil observasi ini order turun, tapi kok overtime cost-nya masih tinggi ya? Ada apa? Jangan dibiarkan. Nah, masuklah kita sebagai human capital untuk menganalisis ini. Siapa tahu di situ ada ruang improvement untuk mengurangi cost dari overtime. Kemudian program-program yang biasanya dijalani oleh human capital direview. Apakah ini tetap berjalan atau kita pending dulu selama pandemi, selama cash flow terganggu. Kemudian kemungkinan ada muncul program untuk layoff atau PHK. Di sini peran human capital harus bermain sebagai leading di depan untuk menganalisis dan memberikan solusi yang terbaik. Nanti kita bisa lihat contoh realnya di slide di belakang. Kemudian rekrutmen. Jadi kalau dalam pandemi cash flow terganggu, apakah rekrutmen tetap berjalan normal atau kita pending dulu? Kalau ada kebutuhan tenaga kerja, apakah bisa dilakukan dengan internal promotion, bukan dengan external recruitment? Kemudian productivity, kita harus lihat output, kualitas pekerjaan, presensi atau absensi, dan cara kerja. Jadi kalau kita lihat output dan kualitas bermasalah, pasti produktivitas bermasalah. Ini perlu kita review dari presensinya mereka juga, cara kerja mereka, dan faktor-faktor lainnya. Jadi di sini peran human capital, contohnya adalah misalnya kalau cara kerja. Yang tadinya pekerjaan itu demikian banyak, loadingnya dikerjakan banyak orang, tapi karena pandemi, kemudian turun order, dan aktivitas bisnis juga slow down, maka kita mesti lihat apakah satu pekerjaan bisa dikerjakan 2 orang dengan load yang tidak berlebihan. Maka kita perlu menganalisa job load analisisnya. Kemudian dari segi healthy dan healthy, kita ingat awal pandemik, kalau terjadi penyebaran COVID yang begitu masif di perusahaan, maka bisa jadi perusahaan itu di close down sementara.
Kemudian kalau terjadi accident, kecelakaan kerja, itu bisa berakibat downtime. Nah, itu semua akan mempengaruhi on time delivery atau pengiriman barang ke customer dengan tepat waktu. Padahal perusahaan yang survival mungkin punya customer tinggal 1 atau 2, kan harus di-maintain. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau hal terjadi kemudian ditinggal customer, udah selesai perusahaannya. Maka ini kritikal sekali peran human capital di sini dalam membantu kelangsungan hidup bisnis perusahaan. Kemudian harmonisasi dan komunikasi. Ini tidak kalah pentingnya, teman-teman sekalian, Sobat Improvement, karena kalau dalam menghadapi masa survival tapi di dalam ribut terus, karyawan tidak puas, kemudian keluh kesah tidak didengarkan, tim tidak solid, dan tuntutan-tuntutan mulai muncul begitu banyak, ini harus diantisipasi, bukan diselesaikan. Jadi sebelum ini terjadi harus diantisipasi. Jadi harmonisasi, rasa kebersamaan, sense of belonging itu perlu ditingkatkan. Jadi sama-sama berjuang, sama-sama survive, sampai melewati masa-masa sulit dan kemudian bisa bertumbuh kembali. Ini peran human capital untuk perusahaan-perusahaan yang masuk di area survival. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan seperti APD, platform teknologi yang juga melihat bisa berkembang, bisa bertumbuh begitu ya. Kemudian peran dari human capital itu seperti apa dalam ikut serta meraih peluang dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Tentu saja talent management menjadi strategik sekali buat perusahaan. Bila mana perusahaan bertumbuh, buka cabang, tidak kesulitan untuk mencari talent, bukan rekrutmen dari luar, tapi grooming dari dalam. Ada kelebihannya di mana value perusahaan, maturitas, dan juga kompetensi akan match dengan kebutuhan perusahaan karena di grooming dari dalam. Nah, ini peran yang penting dan strategik dari human capital. Kemudian program-program development yang continuous, konsisten, dan tentu saja relevan. Learning programnya dengan program talent management dan kebutuhan bisnis ke depannya. Dan ini bisa dibantu dengan platform yang ada, platform untuk development seperti e-learning yang bisa menjawab bisnis need. Sobat Improvement, ini penting sekali untuk menjaga service level di saat perusahaan bertumbuh. Jangan sampai human capital menjadi obstacles, menjadi hambatan, tapi harus menjadi enabler. Jadi yakinkan, pastikan bahwa kita bisa mendeliver service level yang baik dengan komunikasi yang clear, dengan SOP yang clear, dan juga akurat datanya dan cepat penyajiannya. Yang terpenting adalah membedakan kita human capital dengan robot adalah kita mendelivernya dengan humanis. Kemudian human capital harus gesit, karena kan perusahaan juga harus gesit menangkap peluang bisnis. Jadi human capitalnya juga harus gesit, merespon perubahan, bahkan mengantisipasi perubahan itu sendiri. Jadi human capital ada di depan, leading. Sobat Improvement, praktisi HRD mungkin sudah sangat familiar dengan konsep ini dari DevUD. Ya, tidak berlama-lama di konsep ini, sekedar refreshment aja. Bahwa ada 4 role yang dimainkan human capital. Ini sama, bukan berarti 4 ini ada yang lebih prioritas. Ini penting, semuanya penting. Yang administrasi expert penting, employee champion juga penting. Kedua hal ini adalah day-to-day operasional. Jadi kita harus survive di day-to-day operasional berjalan dengan lancar. Langsung aja ke contohnya. Untuk administration expert, ini teman-teman human capital harus bisa memberikan suatu proses yang smooth dalam melayani customer kita, yaitu internal customer, karyawan dan manajemen. Penyajian data yang akurat, yang cepat, dan efisien. Ini dimungkinkan bila mana teman-teman punya platform seperti HRIS. Jadi ini merupakan suatu enabler juga teknologi. Contohnya seperti itu. Kemudian employee champion untuk kebutuhan training, datanya mesti akurat. Jangan database terpencar-pencar. Ada di personalia, ada di bagian training, nanti ada di bagian audit. Ya, kalau ada audit ISO misalnya, maka akan dilihat list training apa saja dan sebagainya. Ini data bisa terpencar di mana-mana. Ini nggak baik. Kemudian juga kita bisa melihat track ke belakang training apa saja yang sudah diikutin. Jangan sampai nanti ada peserta training dikirim ternyata dia udah pernah ikut gitu ya.
Nah ini accident seperti ini bisa dihindari kalau catatan kita rapi, apalagi kita punya platform yang membantu seperti e-learning. Ya bahkan karyawan bisa melihat kebutuhan dia langsung dengan self-service melihat di aplikasinya. Kalau kita sudah smooth di day-to-day operasional, maka kita punya banyak waktu untuk growing, untuk bertumbuh secara kompetensi, untuk bisa menjadi strategic partner. Kita membuat program-program jangka panjang HRD yang memang inline dengan bisnis strategi perusahaan. Kemudian bila mana ada perubahan-perubahan yang signifikan di perusahaan, perubahan-perubahan yang sifatnya values perusahaan, itu kita bisa membantu menjadi change agent. Sehingga perubahan-perubahan itu betul-betul terjadi dengan smooth dan produktif. Ini yang disajikan oleh Devuri dalam Roles of HR. Nah, sobat teman-teman, ini adalah contoh yang real yang memang hasil observasi dari praktisi human capital. Ya dalam era pandemik terutama kita ambil contoh dalam pandemik kalau tingkat presensinya rendah gitu ya. Ini kan akan mengganggu productivity gitu. Maka akan dilihat di top manajemen ini disiplin harus ditegakkan. Kok dalam kondisi sulit seperti ini malah tingkat ketidakhadiran tinggi, maka bisa jadi muncullah berikan SP, surat peringatan bagi yang terlambat, sering terlambat gitu ya. Kemudian bisa juga dinilai bahwa ini leadership pimpinan layer di bawah ini nggak kuat gitu, sehingga tidak membuat karyawannya menjadi disiplin. Jadi perlu training leadership untuk supervisor dan manajer. Gitu. Ini contoh-contoh yang real di lapangan yang memang diobservasi. Nah kemudian role yang dimainkan oleh human capital atau HRD adalah ya segera melakukan list karyawan yang sering absen untuk dibagikan surat peringatan. Kemudian karena cash flow juga susah, training leadership apa ya gitu. Yang simple, yang murah, durasinya pendek, tidak mengganggu operasional. Ini cukup klasik gitu. Mungkin ini terjadi juga di tempat-tempat yang lain ya, dengan cara yang reaktif gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah konten. Kita punya konteks. Nah, seorang business partner, dia harus mencari konteks. Karena Dave Fury bilang konten adalah king, tapi konteks adalah kingdom. Jadi maksudnya ada konteks itu kita melihat masalah dalam ekosistemnya. Karena masalah itu tidak berdiri sendiri, masalah itu saling terkait. Maka seorang human capital harus melihat konteksnya. Ternyata di awal pandemi karyawan itu kesulitan transportasi karena ada pembatasan transportasi sehingga mereka sulit untuk mencapai lokasi kerja. Apa yang mesti kita lakukan? Dikasih SP, rasanya kurang pas. Kemudian karyawan takut berdesakan di transportasi umum karena takut tertular COVID. Ini kan juga ada resistensi untuk pergi dengan cara yang aman. Kemudian kebutuhan leadership, ternyata kebutuhan leadership di era pandemik itu adalah untuk lead, mencari peluang-peluang improvement, lebih ke sana. Kemudian database training terpencar di beberapa PSC, historis training tidak lengkap, sehingga mungkin training-training yang disampaikan nanti bisa duplikasi, ini tidak efektif. Maka bila mana seorang business partner sudah mendapatkan konteksnya, maka selanjutnya yang dilakukan adalah memainkan perannya. Nah ini contoh real, ada yang melakukan, ya udah jam kerjanya dirubah, jangan sama dengan operator yang lain. Kita lebih pagi, jadi karyawan kita tidak berdesak-desakan di kendaraan umum, sehingga mereka tidak takut. Gitu. Bagaimana cara eksekusinya? Komunikasi. Kalau ada serikat pekerja, komunikasikan dengan baik. Jangan bermain sendiri-sendiri, nanti muncul curiga dan sebagainya, malah jadi masalah, implementasinya jadi nggak smooth. Tadi peran dari change agent, itu perlu dimainkan di situ. Kemudian perlu dianalisa untuk antar jemput. Ya, cost dan benefitnya perlu dihitung gitu ya, antara profit yang dihasilkan dengan cost yang akan dikeluarkan. Kemudian kesimpulannya berarti belum perlu surat peringatan di stage ini gitu. Nah untuk training ini juga saya observasi banyak PIC training yang cukup reaktif, kemudian mencari training yang murah, meriah, durasi pendek, that's it. Yang penting laporan ke manajemen udah selesai gitu. Harusnya dianalisis lebih dalam lagi, jangan sampai justru kita keluar uang tapi tidak akurat. Maka kalau ada vendor atau ada supplier training atau ada konsultan training, perlu diskusi gitu. Sebetulnya apa yang kita butuhkan gitu. Mereka juga punya knowledge, jadi bisa berdiskusi
training apa sebetulnya yang kita butuhkan, gitu, dengan budget yang tersedia. Nah, kalau kita ke depannya punya e-learning, bahkan sekarang sudah punya, yaitu bersyukur. Karena itu sangat membantu. Bahkan karyawan sendiri untuk program development-nya bisa melihat modul-modul apa kira-kira yang cocok buat dia dengan melihat di database dengan melakukan employee self-service. Jadi di sini kita sebut doer, di sebelah kiri, di sebelah kanan kita sebut business partner. Selanjutnya untuk dalam era pandemik ada nih posisi kunci yang dicari. Nah, kemudian biasanya kita melakukan phishing ya, human capital, pasang iklan di platform rekrutmen. Pasang iklan, kita tunggu masuk, dievaluasi, dipilih-pilih, kemudian nanti diatur interviewnya, kemudian nanti ada psikotes, ketemu offline, janjian sama user dan sebagainya. Ternyata ini makan waktu cukup panjang ya, gitu. Nah, konteksnya bagaimana? Ternyata butuh cepat, dalam 1 bulan harus ada kandidat, kan kandidat juga mesti melakukan resign ya, ada notice period juga, jadi 1 bulan harus ada kandidat yang terpilih. Pengaturan jadwal butuh kecocokan waktu dengan HC-nya sendiri dengan kandidat, itu butuh waktu. Kemudian resistensi ketemu offline juga ada, jadi ini pengalaman kan begitu ya, kita undang, kalau offline kan resistensi dia. Baik itu jarak, exposure ke virus, gimana protokol di sana, aman nggak gitu. Ini juga akhirnya memakan waktu. Maka daripada kita phishing, sebaiknya kita melakukan survei. Jadi ini juga dari LinkedIn, ternyata dalam 1 hari bisa dapat berapa CV tuh. Tinggal di chat-chat, kemudian tukeran nomor kontak, akhirnya kita janjian untuk interview. Dengan menggunakan platform Zoom atau Google. Ya, sekarang kan kita lakukan seperti itu ya. Ini lebih cepat, lebih efisien. Jadi juga beberapa perusahaan yang tutup, perusahaan yang pindah, realokasi, downsize, itu ternyata juga ada kandidat-kandidat bagus yang memang nggak bisa ikut pindah misalnya. Pindah ke Jawa Tengah nggak bisa ikut dia. Akhirnya dia pilih untuk stay di tempat lokasinya, akhirnya kehilangan pekerjaan dan sedang mencari kerja. Atau memang di PHK karena memang perusahaannya tutup. Ini juga beberapa kandidat kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan sekitar yang memang bagus perusahaannya, kandidatnya juga bagus dan sedang mencari kerja. Jadi cepat sekali masuknya. Kemudian juga internal networking dari teman-teman kita sejawat, itu juga bisa bantu untuk cari di networkingnya. Atau di profesional, klub atau asosiasi, ini juga bisa dilakukan. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, kayak perusahaan IT yang butuh developer banyak, itu bisa bekerja sama dengan universitas, dengan career center-nya, masih kuliah, sudah di pitching, kemudian nanti magang, setelah magang kerja di perusahaan. Ini juga adalah gerakan-gerakan peran dari bisnis partner yang proaktif. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah dalam konteks penjualan turun drastis selama pandemi, maka manajemen akan meminta pengurangan karyawan. Nah, sebagai eksekutor, human capital akan melakukan listing karyawan yang akan di PHK dengan masukan dari para manajer. Perhitungan PHK dilakukan, bahkan waktu implementasinya nego juga gitu ya, karena cash flow lagi terganggu gitu. Biaya PHK karyawan masa kerja muda kan lebih murah ya. Jadi ini menjadi prioritas supaya bisa PHK dengan biaya murah, manajemen juga pasti setuju begitu. Nah, kita harus lihat konteksnya. Konteks di sini adalah kita harus pelajari demografi karyawannya. Karyawan yang menjelang pensiun itu juga ada sebagian diperpanjang kontrak. Karena ini levelnya operator, karyawan yang sudah di atas 40, bahkan 50, secara fisik sudah tidak kuat. Sehingga produktivitasnya menurun. Bahkan ada beberapa yang sakit-sakitan, kemudian akhirnya absensinya tinggi. Coba kita lakukan human capital analytic sebagai business partner. Maka cost dan benefit jangka panjang untuk karyawan yang akan di layoff harus dianalisa. Jumlah karyawan, masa kerja, produktivitas, biaya, performance, dan sebagainya. Kemudian efektivitas overtime dan prosedur overtime itu juga mesti dipantau. Jangan-jangan overtime tanpa ada surat yang lengkap, yaitu surat perintah lembur. Jadi lembur yang tidak terkontrol, ini harus dikontrol. Ini secara proaktif, jangan sampai kita diminta. Kalau ini kita harus leading. Kemudian beban kerja yang tadinya dikerjakan oleh 2 orang, mungkin sekarang bisa dikerjakan oleh 1 orang. Ini perlu dianalisis supaya kepuasan kerja juga tidak terganggu.
Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi case-nya adalah kita menterminate karyawan yang masa kerjanya lebih muda gitu ya. Secara jangka panjang seperti apa ini trade-off-nya? Jangan-jangan kita kehilangan generasi-generasi muda yang memang dekat dengan teknologi, berpikir berbeda untuk inovasi, ke depannya kita kehilangan good talent malah. Jadi sedangkan yang sisanya kita pertahankan dalam konteks ini ya, dalam konteks ini ternyata produktivitasnya turun, kemudian sering sakit dan sering absen. Jadi bila mana kita tidak memiliki konteks, maka keputusan yang diambil itu bisa salah. Malah justru jangka panjang perusahaan mengalami kerugian, gitu. Termasuk kehilangan good talent. Nah, teman-teman, Sobat Improvement, kita diingatkan lagi selalu melihat jangan hanya konten yang disampaikan, tapi sebagai partner kita harus lihat konteks. Sehingga kita bisa memainkan peran kita sebagai bisnis partner. Jadi jangan sampai melakukan keputusan yang bareng-bareng salah, tapi melakukan keputusan sepakat untuk keputusan survival jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang. Mari saya mengajak teman-teman untuk dari reaktif menjadi bisnis partner yang proaktif. Dengan kolaborasi, dengan performance, dengan antisipasi masalah, dan juga antisipasi untuk grab opportunity bisnis. Kita menjadi partner bisnis. Demikian teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan, Pak Irwan, silakan. Iya, Pak Arga, wah contoh-contohnya menarik sekali ya. Jadi kebetulan memang sudah ada beberapa pertanyaan. Nah ini mungkin saya beri kesempatan aja untuk langsung ya. Pertanyaan pertama datang dari Pak Isra Apriyadi dari PT Zing Indonesia. Nah Pak Isra akan dibuka nih Pak mic dan kameranya. Silakan disampaikan secara langsung ya Pak. Pak Isra Apriyadi. Halo, selamat siang Pak Arga. Selamat siang. Ya. Iya, Pak Arga. Terima kasih Pak, sharingnya luar biasa. Apalagi terutama buat kami-kami yang masih perlu mengembangkan diri di human capital ya Pak. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Perihal COVID, kita kan belum tahu nih kepastiannya kapan COVID-19 akan berakhir. Nah, tentunya sebagai pemimpin, kita dituntut nih Pak untuk memiliki leadership agility, sehingga pemimpin harus bisa mengembangkan bisnis agar tetap berjalan, bahkan bisa berkembang gitu. Nah, bagaimana sih Pak strategi yang mungkin Bapak terapkan sehingga stakeholder bisa trust gitu terhadap perubahan model bisnis, dan malah akhirnya karyawan bisa mendukung perubahan tersebut, Pak. Terima kasih, Pak Arga. Oke, baik. Langsung aja Pak Irwan ya. Langsung Pak Arga, silakan. Iya. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali dan kontekstualnya sesuai dengan apa yang kita hadapi sekarang gitu ya. Kalau strategi bisnis tentu ini adalah garapan atau arenanya para pimpinan bisnis. Tetapi kita di tataran bisnis partner selalu proaktif memberikan masukan-masukan sehingga model apapun yang diputuskan oleh top manajemen itu bisa down to earth. Sebetulnya apapun bisnis modelnya, itu yang penting karyawan itu merasa bagian dari itu. Jadi yang penting adalah jangan berhenti untuk tetap berkomunikasi dan mensosialisasikannya. Jangan lupa bahwa human capital juga memerankan peran humanity ya. Jadi perubahan jangan dipaksa, apalagi dalam kontekstual pandemik, orang udah pada stres gitu. Jadi lakukan perubahan itu dengan menyenangkan, itu perubahan yang paling baik gitu ya. Jadi sampaikan itu dengan humanis gitu ya, dan tidak berhenti gitu. Bahwa kita harus tetap satu gerakan, kalau gerak jalan mengarah kepada satu tujuan, gerakannya harus selaras gitu. Jadi soliditas tim harus tetap dipelihara. Ini saya pikir perannya human capital cukup kritikal di sini sebagai change agent ya gitu. Yang tadi kita lihat di Dave Urich ya.
Jadi ada perubahan nih, model bisnis berubah, kita juga berubah. Nah, kita harus menerjemahkan perubahan apa yang akan dialami oleh karyawan gitu dengan model bisnis itu. Model komunikasi misalnya kan juga bisa berubah ya, model komunikasi dengan model bisnis yang berubah gitu. Bisa jadi karyawan juga nanti banyak bekerja di rumah tapi nggak ada toolsnya. Akhirnya mereka juga nggak bisa kerja gitu ya. Akhirnya productivity turun. Nah ini perlu dipikirkan bagaimana ini perubahan bisa berjalan dengan smooth. Satu, komunikasi, yang kedua infrastruktur perlu diperhatikan perubahan apa yang berdampak kepada pekerja, dan infrastruktur apa mendukung atau tidak, itu kita mesti analisis dan memberikan feedback. Dalam perjalanannya human capital harus mendampingi manusia-manusia yang ada di pabrik ini secara humanis gitu ya. Ada keluh kesah dan sebagainya harus didengarkan gitu. Dan ini harus disampaikan ke top manajemen supaya juga ada antisipasi intervention yang memang produktif buat perubahan ini. Kira-kira begitu Pak Isra Apriyadi. Baik, terima kasih ya Pak Arga. Penanya kedua, saya beri kesempatan kepada Pak Dwi Lestiawan dari Indo Porcelain. Silahkan disampaikan secara langsung. Oke, selamat sore Pak Arga dan Pak Irwan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan nih berkaitan dengan topik yang Bapak sharing. As a HR, mungkin secara objektif adalah arahnya ya Pak, great employee experience ya, baik itu di internal gitu ya, dan baik itu karyawan yang nantinya resign gitu ya. Contoh yang resign bicara bagaimana sih perusahaan di perusahaan yang kamu kerja dulu gitu, pasti menceritakan hal-hal yang positif. Kemudian baik di internal itu bicara perusahaannya itu sendiri gitu, yang bagaimana juga menceritakan keluar bahkan ke karyawan-karyawan lain gitu. Nah, kondisi saat ini banyak sekali nih untuk mengarah ke sana gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang HR-nya itu banyak menerapkan daily operasional yang sifatnya fokusnya terhadap payroll dan administrasi gitu ya. Yang ini relate sekali dari case Bapak yang bicara bagaimana karyawan ditegaskan berikan surat peringatan, kita secara reaktif memberikan surat peringatan gitu. Nah, untuk proses kepada HRBP ini berkaitan dengan case yang Bapak sharing ini cukup berat ya, mungkin prosesnya perlu banyak meyakinkan manajemen gitu ya, serta kami dari tim HR sendiri agar responnya tidak reaktif tapi lebih kepada proaktif cari win-win solution gitu. Nah, untuk mengarah ke HRBP nih Pak, pertanyaan singkat saya sih, bagaimana kiat-kiat untuk kami nih agar bisa mengarah ke HRBP gitu ya, dan tentunya dapat meyakinkan manajemen gitu. Mungkin itu sih Pak pertanyaannya Pak Arga. Terima kasih Pak Arga dan Pak Irwan. Iya, silakan Baik, Pak ya. Arga. Iya Pak Irwan. Pak Dwi, terima kasih pertanyaannya cukup sangat kontekstual gitu ya dengan apa yang kita hadapi ini. Bahkan ini mungkin juga pertanyaan yang cukup esensial di sharing kita kali ini gitu ya. Terima kasih juga sharing pertanyaan ini Pak Dwi. Jadi bagaimana kita berangkat dari operasional, kemudian kita bisa betul-betul menjadi business partner. Sebetulnya di operasional pun kita sudah melakukan fungsi partnership. Jadi kalau kita mau berangkat, kita harus paham dulu kompetensi-kompetensi apa yang memang harus kita kembangkan sehingga kita bisa qualified di HRBP. Kalau sudah qualified, tentu saja ini positioningnya akan lebih baik di mata manajemen begitu. Namun begini Pak Dwi, jadi kalau teman-teman terjebak di operasional, kadang-kadang itu menjadi zona nyaman yang tidak nyaman gitu ya. Jadi kita harus betul-betul membuat operasional ini tadi saya yang sampaikan adalah SOP-nya jelas, datanya jelas, kemudian kalau bisa punya platform teknologi itu lebih baik lagi, sehingga kita bisa punya banyak waktu untuk memberikan analisis dan advice. Namun ada skill set dari HRBP yang harus dikuasai, itu nanti mungkin saya akan jelaskan di slide terakhir gitu ya. Bagaimana kita memiliki kompetensi yang relevan sehingga kita bisa betul-betul menjadi partner. Yang penting adalah kita mau belajar Pak Dwi untuk belajar lebih banyak lagi sehingga kita bisa menganalisis lebih baik lagi dan memberikan advice yang lebih
sounding ya untuk manajemen gitu. Jadi kalau kita sudah tidak salah-salah ngasih data gitu ya, kemudian manajemen lihat tuh datanya akurat nih, diminta ini cepet nih gitu. Ini ada perubahan gitu ya. Ini menjadi lebih baik gitu. Kemudian memberi advice yang memang sounding ya gitu ya. Terbukti itu akurat dan baik gitu. Jadi memang perlu ada small winning Pak untuk getting the trust gitu ya. Karena trust itu kan nggak bisa diminta gratisan begitu. Tetapi ada deliverables yang membuat confidence management itu meningkat terhadap peran human capital. Sehingga kepercayaan itu akan bertumbuh. Jadi kalau pinjam Stephen Covey ya mulai dari diri sendiri gitu ya, kemudian memperlebar lingkaran pengaruh kita gitu. Dan sebagai leader, yaitu kan individual ya, sebagai leader kita harus mengangkat bawahan kita ke level the next level kompetensinya gitu. Sehingga dalam mendeliver service level HRD juga baik gitu dan solid. Ini pasti terlihat loh oleh stakeholder kita di internal. Dengan positioning yang lebih baik, maka kita akan lebih sounding, kita akan berpengaruh, suara kita didengarkan. Kemudian indikasinya adalah kalau simpelnya kalau meeting manajemen mulai diikut sertakan, jadi tahu gitu ya what's going on gitu, perusahaan mau kemana, keputusan apa yang mau diambil. Jadi kita bukan lagi sebagai victim dari satu keputusan, kita bagian dari keputusan itu. Tapi langkahnya memang perlu ada langkah-langkah kecil di awal, small winning itu, peningkatan kompetensi, dan juga sebagai pimpinan kalau kita punya bawahan, kita growing anak buah kita untuk mengarah ke to the next level sebagai SRBP. Begitu Pak Dwi, tapi menarik nih Great Employee Experience ya. Ini penting Pak untuk dikembangkan. Karena akan memberikan dampak yang baik image perusahaan ya, baik di dalam perusahaan maupun orang itu udah keluar, dia akan menceritakan hal yang positif di perusahaan. Demikian Pak Dwi. Oke, thank you Pak Arga, Pak Irwan, jawabannya. Sama-sama Pak. Ya Pak Arga, ini pertanyaan mulai banyak berdatangan ya, tapi karena masih ada slide, 1-2 slide lagi ya, jadi mungkin kita lanjutkan dulu pemaparan Pak Arga, lalu kita akan lanjutkan tanya jawabnya. Silahkan Pak. Alright. Baik. Jadi ini Pak Dwi yang tadi Pak Dwi tanya ya. Jadi kita sebagai SRBP juga harus meningkatkan positioning kita, meningkatkan kompetensi kita. Jadi kompetensi yang relevan sebagai business partner yang paling mendasar adalah kita tahu technical skill gitu ya. Jadi kalau mau main bola di tim, giring bola aja nggak bisa gimana ya, pasti ngeselin gitu ya. Jadi teman-teman ya harus tahu bagaimana giring bola gitu ya, dribble bola gitu, terima bola gitu, ngoper bola. Jadi perlu technical skill-nya. Jadi human capital management ya kita pasti tahu. Contohnya misalnya kita lagi diskusi sama partner kita, misalnya manajer produksi gitu. Wah ini Pak gimana nih karyawan kok kelihatannya kurang maksimal nih kerjaannya gitu ya. Gimana cara meningkatkannya? Ini load kerjanya seperti apa? Nah kita nggak ngerti workload analisis misalnya, ya susah gitu ya. Terus ini gimana Pak rekrutmen kok lama sekali gitu ya? Kita kok nggak cocok rekrut orang. Nah kita diskusi. Kalau kita nggak tahu proses rekrutmen, bagaimana tes karyawan yang tepat gitu ya, bagaimana sourcing, ini kan menjadi susah. Nah maka yang paling mendasar adalah human capital technical skill. Selanjutnya adalah kolaborasi. Ini dalam konteks soft skill ya, bukan mindset dulu. Karena mindset nanti kita bahas. Jadi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan cross fungsional gitu ya. Ini perlu dipelajari, perlu pengalaman juga. Yang penting adalah kita punya niat untuk mempraktekkan itu gitu ya. Bertanya, kalian punya masalah apa, kebutuhan apa yang kami bisa support gitu. Jadi ini jangan hidup di alam sendiri, sibuk sendiri operasional tapi nggak pernah ketemu stakeholder-nya, nggak tahu stakeholder-nya lagi ngapain, butuh apa begitu. Jadi kita mesti punya perilaku kolaborasi. Kemudian adalah business human. Nah, teman-teman sendiri kalau udah kerja misalnya ya, ini yang saya amati gitu ya. Udah kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak ngerti itu produk di proses produksinya seperti apa gitu. Jadi nggak pernah ke pabrik, nggak pernah ngeliat gitu ya. Sibuk aja dengan administrasinya sendiri. Nah, begitu ngobrol sebagai partner dengan bagian produksi misalnya, udah pasti nggak nyambung kan gitu. Ngobrol dengan e-commerce lagi cari orang, kita nggak ngerti e-commerce prosesnya gimana, kerjanya seperti apa, kita yang cari orang. Kan jadi rumit gitu. Maka itu contoh-contoh business acumen yang sederhana, yang pragmatis gitu ya. Itu perlu kita ketahui. Industrinya apalagi kalau kita tahu industrinya, kompetitornya begitu tuh akan lebih baik. Itu akan menjadi background knowledge kita, menjadi pohon pengetahuan untuk kita bisa memberikan kontribusi advice sebagai business partner. Kemudian data analitik. Nah ini penting yang saya amati. Contoh misalnya gini, yang simple aja.
mobil mau dijual karena pandemik, ada mobil tua, mobil lama. Dikasih data ke manajemen setuju, ya udah jual mobilnya. Ternyata data itu ketuker. Mobil yang tua ternyata itu adalah mobil yang baru. Dilepaslah mobil baru dengan harga tua gitu. Dengan harga mobil tua, kan rugi jadinya. Jadi di data aja udah nggak qualified. Gimana kita mengolah data, menganalisis dan menyajikan menjadi informasi. Apalagi memberikan advice. Nah ini kalau kita di tataran data analitik masih di level itu, ya pastinya kita nggak akan sounding, kita nggak akan didengar. Karena image-nya masih di tataran itu. Maka teman-teman ada 4 kompetensi ini, kemudian kalau data analitik bagus, maka kita bisa melakukan forecasting, long term dan planning dan antisipasi. Jadi forecasting itu bisa pakai data historis gitu ya. Ini sering sakit di bagian apa, sakitnya apa aja, kita bisa prediksi gitu. Nanti ke depan kita akan melakukan intervention apa, program apa untuk bisa mengantisipasi dari data historis itu yang menjadi pola ke depannya. Kalau strategi thinking yang bicara tentang apa yang akan terjadi ke depan, yaitu butuh knowledge, Bang. Butuh knowledge lebih apa yang terjadi di market gitu. Nah ini contoh aja, sekedar contoh aja nih menarik. Kita kan training, webinar, ini kan online ya, tapi terasa online, nggak terasa offline. Tapi bayangkan kalau metaverse ini udah jalan gitu ya, udah jalan dengan maksimal. Mungkin kita bisa training online tapi terasa offline gitu. Fisik kita ada di sana, kita bisa tepak-tepakan ya, bahkan bisa outing gitu dengan seru gitu. Dan experience-nya itu experience offline gitu, padahal online gitu. Nah ini kan juga yang perlu diantisipasi oleh bagian development ya, bagian training ke depannya gitu. Nah ini contoh-contoh ini, dan yang paling penting adalah yang terakhir justru yang di tengah nih. Nah ada personal qualities. Jadi human capital harus menyintai pekerjaannya. Kalau nggak ada passionnya ya berat, pekerjaan itu rasa berat, apalagi ada 5 kompetensi ini. Ini kan dari yang saya amati dan observe dibentuk dalam konseptual. Kalau literatur yang saya baca itu ada 20-25 kompetensi, itu makin rumit gitu. Jadi ini simple, pragmatis, 5 ini dikuasai, tapi yang paling penting adalah taruh hati di situ. Kemudian mindset kita adalah mindset kolaboratif, dan jangan pernah berhenti belajar, continuous learning. Itu kalau kita nggak pernah belajar seakan-akan penuh, tapi begitu kita belajar kita lihat zona-zona baru, oh terasa kosong, belajar lagi ya, oh kosong lagi, belajar lagi. Nah di situ kompetensi kita meningkat dan kita akan betul-betul bisa menjadi HC business partner. Demikian teman-teman. Nah yang terakhir adalah jangan lupa have fun ya. Jadi kalau udah kerja serius gitu ya, thinking gitu ya, memberikan kontribusi, meeting dan sebagainya. Kalau meeting pun kita harus fun ya, harus fun. Jadi ini contoh fun-nya kita dalam melakukan meeting walaupun serius, tapi kita harus tetap fun. Jadi di aplikasi Zoom kan ada nih, gitu ya, pasang-pasang kumis dan sebagainya gitu. Jadi demikian teman-teman dari saya. Mungkin Pak Irwan bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya. Pak Irwan silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Arga ya. Wah, mencerahkan sekali. Termasuk foto yang terakhir ya. Jadi kalau di kantor begitu ya Pak? Have fun-nya. Bercanda-bercanda gitu ya Pak Arga ya? Ya Pak. Ya Pak, kemarin saya pakai pita Pak. Iya baik. Oke. Kita sekarang akan masuk ke tanya jawab ya yang lebih leluasa harapannya. Waktunya masih cukup panjang. Tetapi sebelum itu kita akan memilih dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan menyampaikan 2 informasi spesial dari PQM Consultant ya. Jadi yang pertama adalah mengenai bahwa PQM sejak Oktober tahun lalu sudah meluncurkan yang namanya Get Improve. Get Improve merupakan Learning Management System atau LMS dari PQM Consultant untuk memudahkan proses pembelajaran selama pelatihan dan sesudahnya. Ya. Nah, di Get Improve LMS-nya PQM ada 3 jenis pelatihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama live online training ya. Jadi ini yang seperti biasa online training pada umumnya. Nah, yang kedua ini adalah yang blended learning. Jadi kalau yang di sini peserta biasanya
diminta mempelajari dulu ya, ada materi pra-training yang sudah diberikan dan peserta harus belajar dulu. Kadang-kadang kami lakukan tes pemahaman ya, nah baru dilaksanakan trainingnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah supaya waktu training itu bisa lebih diisi dengan diskusi, ya, tanya jawab dan pendalaman dari materi. Jadi tidak harus menjelaskan materi secara keseluruhan gitu ya. Nah, itu manfaatnya blended learning. Dan yang ketiga adalah project based learning. Sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan yang meminta pelatihannya nggak sekedar ya pelatihan kelas ya, tapi sesudah itu ada assignment-nya, ada penugasannya. Kadang-kadang ada project-nya. Nah, itu juga segala berkasnya, dokumennya, termasuk proses coachingnya bisa dilakukan dengan project based learning dari Get Improve ini. Ya. Jadi mengapa Sobat Improvement harus mencoba menggunakan Get Improve ini? Pertama, Anda jadi mudah ya untuk mendownload materi pelatihan, rekaman kelas pelatihan, dan juga e-certificate bisa dilakukan secara mandiri. Ya. Yang kedua, Anda dapat berdiskusi, bertanya, dan berkonsultasi langsung dengan konsultan dan semua peserta training, bahkan setelah pelatihannya selesai gitu ya. Dan yang ketiga, Anda bisa mengakses semua materi tadi yang mulai dari pre-learning, pre-test, post-test, assignment, dan bisa dilakukannya kapan saja dan di mana saja ya. Jadi memudahkan bagi peserta training maupun pengelola trainingnya gitu ya. Ya, itu informasi spesial yang pertama. Lalu informasi spesial yang kedua nih ya. Jadi untuk Sobat Improvement yang hadir pada webinar hari ini, kami berikan special discount sebesar 15% untuk semua topik public training kami ya, selama Anda membooking sebelum tanggal 28 Februari 2022. Nah, informasi lebih lanjutnya silahkan menghubungi PQM Consultant ya. Oke, itu dua informasi spesial. Kita masuk sekarang ke lanjutan question and answer ya. Jadi mungkin yang pertama dari Pak Indra Gunawan. Pak Indra Gunawan menanyakan tentang layoff nih ya. Sorry. Ya. Jadi Pak Indra Gunawan dari Simba Innosnack Makmur ya, saya bacakan aja ya. Jadi dalam menghadapi kondisi COVID saat ini, apalagi perusahaan mengambil langkah layoff nih Pak Arga ya. Nah ini kan berimbas ya, karyawan jadi takut, cemas, dan akhirnya malah produktivitas menurun gitu. Nah jadi apa nih yang sebaiknya dilakukan supaya ya dampak negatifnya, karena kadang-kadang nggak terelakkan kali ya Pak Arga ya, layoff itu, tapi gimana supaya nggak malah ya tadi jadi ketakutan, produktivitasnya jadi menurun gitu. Mau langsung dijawab silakan. Baik ya, terima kasih Pak Indra. Jadi langsung aja to the point ya Pak Indra, karena banyak sekali nih pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Jadi Pak Indra, kalau ada treatment PHK karyawan yang tinggal itu juga mesti ada treatment gitu. Jadi contohnya adalah kalau ada PHK karyawan yang tinggal ini, kita mesti pikirkan program apa yang membuat mereka happy gitu. Ya, ini yang contoh-contohnya adalah, oh iya nih lagi pandemik, ya udah kita bikin ekstra puding gitu. Kita bikin minuman jahe untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Kita bikin paket-paket kesehatan, vitamin dan sebagainya untuk yang stay gitu. Dan juga ada program-program engagement gitu ya, supaya nggak terlalu stres di kantin itu diputarkan lagu, mereka bahkan bisa karaoke di situ, bisa nyanyi gitu. Jadi jangan setelah PHK kemudian nggak ada treatment apapun di karyawan yang ditinggalkan gitu. Ini akan berdampak suasana mencekam gitu ya. Bahwa yang stay ini juga bisa having fun gitu ya, bisa bergembira gitu. Nah inilah fungsi HC dalam melakukan sebagai fungsi change agent gitu. Ada perubahan, kita menjadi partner di situ, main di situ. Jadi wah mencekam nih,
terus kita diem aja. Kita harus memberikan suatu ide-ide gitu. Apa kira-kira yang membuat karyawan yang stay ini bisa happy juga gitu. Jadi ada dua treatment, jangan satu treatment yang satunya nggak dilakukan. Begitu Pak Indra. Iya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Indra Gunawan. Berikutnya dari Pak Alvio Ayuning Tias, BCA Syariah ya. Apakah transformasi digital menjadi salah satu strategi yang paling cocok digunakan di masa pandemi ini, Pak? Boleh minta pendapatnya? Iya, sebetulnya transformasi digital bukan apa ya, bukan suatu pilihan kita ambil atau enggak gitu. Itu pasti terjadi gitu. Cuman karena pandemik ini sehingga transformasi itu menjadi lebih cepat gitu perubahannya gitu. Ya, jadi karena pandemik jadi lebih cepat itu saja. Jadi transformasi digital memang bahkan 20 tahun, 25 tahun lalu kan HRIS juga dalam konteks soal human capital udah dimulai gitu kan. Sebagai platform digital untuk menjadi enabler proses kerja dari human capital gitu. Yang sekarang ini banyak lagi pilihannya gitu. Tadi seperti Pak Irwan sampaikan ada e-learning juga gitu. Ini memang menjadi lebih baik sebetulnya transformasi digital ini memberikan productivity, akurasi, lebih cepat, lebih nyaman gitu ya. Bahkan karyawan bisa manage dirinya sendiri gitu lewat digital. Ini kan memberikan tingkat kepuasan services yang lebih baik. Gitu. Jadi memang jawabannya ya cocok gitu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Kristanto Santosa dari Business Innovation Center ya. Jadi pertanyaan menyangkut 4 HR roles dari Ulrich nih Pak Arga. Iya. Kan semuanya penting ya 4 role itu. Nah, kalau seseorang HR berkarir, apakah sebaiknya mengejar ke-4 role itu secara paralel sekaligus gitu atau mesti satu-satu? Kalau satu-satu baiknya urutannya ada apa enggak gitu Pak Arga? Iya, baik. Ya, Pak Kristanto, semangat pagi. Terima kasih Pak Kris sharing pertanyaannya. Jadi kalau sebagai pimpinan human capital, kita harus memainkan peran itu dalam kontekstual ya harus bersama-sama gitu. Kan tinggal bagi tugas, ada yang ngerjain operasional, ada yang ngerjain development gitu. Jadi bisnis nggak bisa menunggu kan gitu. Jadi memang harus segera di-deliver, cuman prosentasenya gitu. Nah, prosentase mana dulu yang digenjot lebih dahulu gitu. Maka itu kembali ke konteks perusahaannya. Kalau perusahaan konteksnya di operasional day to day udah matang, jangan lama-lama di operasional. Tapi kita harus segera masuk ke area strategik, ke area change agent gitu. Jadi porsinya yang membedakan gitu. Nah, kalau bicara tentang baseline-nya, service level itu akan sangat terpengaruh customer-nya human capital adalah di day to day operasional karena jangka pendek kan, itu harian. Jadi hariannya aja sudah mengecewakan, apalagi ngomongnya strategi jangka panjang. Minta data aja salah-salah atau lama gitu ya, minta slip gaji nggak bisa misalnya gitu ya, BPJS nggak didaftarin gitu misalnya, itu kan day to day operasionalnya. Itu bermasalah di situ, nggak akan ada ruang untuk bermain di area strategik. Gitu. Jadi ini kontekstual perusahaannya memang berbeda-beda. Maka tadi Devuri juga sampaikan ada konten, ada konteks. Jadi konteks itu adalah kingdom-nya. Jadi kita harus lihat di partner itu bukan hanya konten, tapi konteks. Maka solusinya apakah harus berurutan? Itu konteksnya perusahaan berbeda-beda gitu. Nah, bicara pertanyaan Bapak dalam kontekstual pengalaman saya begitu Pak. Jadi begitu masuk perusahaan, ya semuanya harus dijalankan, cuman porsinya yang berbeda, tergantung asesmen kita. Ini perusahaan ada di stage mana gitu. Kalau state operasionalnya berantakan sekali, itu duluan yang harus dikerjakan. Karena tadi day to day operasional sangat mengecewakan. Orang dimutasi nggak jelas. Ini tunjangannya apa gitu. Kemudian transportasinya gimana, pindahan barang gimana, ini nggak jelas. Ini day to day operasional. Ini harus diselesaikan secara cepat. Gitu. Kalau sistemnya udah berjalan, SOP-nya ada, kebijakannya ada, baru kita bisa masuk punya space lebih untuk masuk ke area yang strategik. Demikian Pak Kristanto, semoga menjawab Pak. Iya, terima kasih Pak Arga. Berikutnya ya, berikutnya dari Pak Nandang Sunandar dari GGE.
pertanyaannya di kantor kami kebetulan baru dibentuk fungsi HRBP nih Pak. Nah, kira-kira batasan antara fungsi HR dan HRBP itu seperti apa ya? Jadi di HRBP-nya Pak Nanda ini beberapa fungsinya itu terkait pelaksanaan rekrutmen, hubungan industrial, monitoring pelatihan dan pengembangan praktek-praktek yang bisa meningkatkan engagement atau experience karyawan. Apa betul ini masuk area HRBP atau bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya Pak Arga. Iya ya. Sebetulnya HRBP itu tidak dikotak-kotakan dalam bentuk bagian-bagian gitu. Karena setiap bagian harusnya kan menjadi business partner ya gitu. Apapun bagiannya, dia harus berperan sebagai business partner gitu. Jadi tadi yang dari yang reaktif hanya mengikuti stimulus, tapi udah bermain di area analytical. Nah, kalau kita sudah bermain di area analytical dan advice, itu berarti kita sudah menjadi business partner. Yang dipegang adalah keywordnya adalah business partner. Kalau kita sudah memainkan peran-peran seperti itu, analisis, antisipasi, gitu ya, agile itu udah jadi business partner. Tapi kalau kita stuck hanya dengan apa yang kita kerjakan, rutin, tidak ada improvement, tidak ada perubahan, dan masalahnya itu terus muncul, itu bukan business partner namanya, gitu. Jadi itu Pak, batasannya adalah setiap bagian itu harusnya HRBP. Jadi kalau ada orang HRBP di tempat Bapak, maka HRBP ini harus memiliki kompetensi yang 5 tadi Pak. Dan yang penting punya passion, taruh hati di situ. Karena memang proses pembelajaran itu tidak berhenti, dan dia juga harus punya passion ketemu orang, kolaborasi, membantu, mensupport, atau punya mental set melayani gitu Pak. Ya. Demikian Pak Iron. Semoga menjawab Anda. Ya. Berikutnya Ibu Evi Silviani dari Askrindo. Mungkin untuk pertanyaannya saya beri kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Ibu Elvi Silviani, Mas Eki tolong dibukakan ya mic-nya dan juga kamera. Terima kasih Pak Irwan atas waktu yang disempatkan kepada saya. Begini Pak Arga, kita sebagai SDM di dalam hal ini kan akan melakukan pemilihan talent-talent. Hal-hal apa saja yang memang harus kita siapkan di dalam menentukan talent-talent terbaik yang ada dari sekian talent yang tersedia. Dan mengingat pada kondisi saat ini, di mana istilahnya tadi Bapak menyampaikan kalaupun kita melakukan PHK itu bisa memilih dari orang-orang yang muda, dengan harapan kalaupun terjadi pemutusan hubungan kerja itu biaya masih cukup murah. Namun demikian, kalau melihat kondisi saat ini di mana banyak strategi-strategi perusahaan itu membutuhkan pemikiran-pemikiran anak-anak muda yang boleh dibilang anti mainstream lah, seperti itu gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Demikian Pak Arga, terima kasih. Iya. Makasih Bu Evi. Jadi di contoh yang tadi yang PHK anak-anak muda karena biayanya lebih murah itu adalah contoh konten di mana human capital atau HRD-nya reaktif aja gitu. Pokoknya PHK dengan biaya paling murah, pilih anak muda gitu. Akhirnya kita kehilangan generasi muda di perusahaan kita gitu contohnya. Jadi ternyata perlu dianalisa lebih lanjut. Nah, untuk itu perlu sebetulnya dilakukan internal assessment dulu kan yang paling murah gitu ya. Bisa 360 assessment untuk menentukan talent-talent mana ya kira-kira yang memang potensi untuk di growing ke depannya, untuk di grooming ke depannya gitu. Jadi orang ini bukan hanya perform, tapi juga punya potensi, punya spirit untuk bertumbuh bersama perusahaan. Gitu. Nah itu perlu di assessment. Kalau mau murah dan pragmatis bisa 360 assessment. Jadi bisa ada tools, kemudian nanti atasan mengisi assessment-nya, rekan kerja, dan juga bawahan. Kemudian nanti kita validasi manajemen, ini talent yang bisa dikembangkan, kemudian kita invest untuk program individual development plan-nya, kemudian tentukan juga karir planning dia gitu ya, selama perjalanan kita pantau dan kita temani. Jadi nanti kalau ada PHK, orang-orang yang masuk di talent pool ini jangan sampai kena PHK. Itu cost-nya tinggi sekali gitu.
cost hope-nya hilang gitu ya, program itu menjadi hope-nya hilang, kemudian investasinya hilang, talent-nya hilang gitu ya. Jadi sebetulnya di sini adalah kolaborasi sebetulnya di perusahaan antara yang muda dengan usia yang sudah lanjut. Jadi bukan semata-mata kita tidak mem-PHK yang muda, mem-PHK yang usia lebih tua masa kerjanya, bukan itu poinnya. Poinnya adalah jangan sampai kita kehilangan orang yang bagus waktu kita melakukan layoff. Nah, caranya gimana? Kita harus mempersiapkan assessment untuk talent kita, dan itu kan ada 9 grid, ada teori-teorinya juga, itu bisa dipraktekin kok gitu. Jadi talent mana yang kalau di perusahaan tempat saya dulu di Astra kan ada 4 gitu ya, ada yang star gitu. Jadi orang-orang yang star ya udah kita harus maintain gitu ya. Orang-orang yang potensial kita harus maintain gitu. Tapi orang-orang yang masuk di kotak Deadwood gitu ya, mungkin itu menjadi prioritas pertama berapapun usianya gitu. Jadi itu kira-kira Bu Evi. Ya. Baik, terima kasih Pak Arga. Biasanya pada intinya sebelum kita melakukan PHK itu sendiri, kita pun memastikan talent-talent yang memang menjadi rising star lah istilahnya gitu ya Pak ya. Iya, ya, betul Bu Evi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Evi. Nah, saya diberi kode sama organizer nih, waktunya hanya tersisa buat 2 pertanyaan lagi ya. Jadi bagi yang pertanyaan belum sempat dijawab di sini, jangan khawatir. Kami akan jawab nanti tertulis dan akan di email gitu ya. Nah, pertanyaan 2 ini adalah pertama dari Pak George dari BCA. Jadi dalam kaitannya dengan konteks talent lagi nih Pak, talent management, identifikasi talent menjadi step pertama untuk development ya. Bagaimana HC Business Partner memaksimalkan fungsi identifikasi talent ini dalam era pandemi, di mana keleluasan pindah gedung atau kota itu menjadi sangat minim ya Pak. Boleh Pak, pandangannya silakan. Baik, jadi kontekstualnya konteks mengidentifikasi talent ya, gitu. Terus challenge-nya di sini pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan fungsi dalam mengidentifikasi talent. Di era pandemi ini ternyata keleluasan berpindah gedung menjadi sangat minim gitu. Mungkin nih kontekstualnya Pak Jos ini terpisah-pisah gitu talentnya gitu ya. Jadi mobilitas terganggu, mungkin komunikasi terganggu gitu ya. Sebetulnya kita dalam mengidentifikasi talent, kalau kita menggunakan digital gitu ya, menggunakan platform yang ada yang sekarang aja gitu ya, yang sudah available itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau lintas negara gitu kan. Kalau kita mengandalkan pertemuan secara fisik kan susah gitu. Kita akan memaksimalkan potret dari talent ini dengan cara-cara yang pragmatis dan tanpa harus intens gitu, ketemu gitu. Jadi ya identifikasi itu bisa dari apa yang kalau kita punya talent, ada individual development plan, itu berjalan nggak individual plan-nya gitu. Kita pastikan itu termonitor, proses coaching counseling-nya berjalan atau tidak gitu. Dan hasilnya seperti apa. Sehingga kita bisa melihat identifikasi dari talent ini apakah dia potensial atau tidak gitu. Tapi tentu saja dalam menentukan talent pada tahap awal ada kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi gitu. Yang pertama ya tentu saja dia kontributor, dia harus perform gitu. Yang kedua dia punya potensi gitu. Nah, untuk potretnya tadi yang saya sampaikan kalau mau yang pragmatis 360 assessment internal. Tapi kalau mau ada budgetnya bisa juga untuk melakukan assessment oleh expert gitu ya, lembaga-lembaga assessment gitu. Sehingga kita punya potret dimanapun dia berada, kita punya potretnya gitu. Mudah-mudahan menjawab Pak George untuk pertanyaan Bapak. Ya. Yang terakhir ya Pak Arga dan teman-teman sekalian, dari Ibu Veronica Hitalesi. Tanyanya, adakah kiat-kiat untuk menjadi HR yang profesional, di mana HR ini harus berdiri di 2 kaki nih Pak Arga? Satu di pihak manajemen, satu di pihak karyawan. Seringkali dilema gitu ya. Boleh pandangannya Pak Arga. Terima kasih. Iya, ya ini bicara pengalaman saya aja ya Bu. Jadi waktu dengan karyawan misalnya itu dengan serikat kan bahasanya atau serikat bahasanya lebih frontal gitu ya.
Sedangkan ke manajemen kalau kita sampaikan apa adanya copy paste gitu, copy paste, maka ini akan memberikan hubungan yang menegangkan gitu. Kemudian mungkin manajemen juga lagi tegang menghadapi bisnis, membuat statement-statement mungkin yang kurang nyaman kalau disampaikan ke karyawan. Gitu. Maka bukan kita menyembunyikan dua gaya komunikasi yang berbeda ini, tetapi kita harus memiliki kemampuan dua bahasa. Gitu. Kontennya tetap sama, tapi apa yang disampaikan itu dengan style yang berbeda. Mungkin teman-teman juga tahu ilmu DIS ya, profiling kepribadian itu kan cukup klasik gitu. Jadi untuk karakter, untuk style yang berbeda, kita membahasakannya dengan cara yang berbeda, tapi kontennya tetap sama. Jadi sebetulnya kalau kita bisa memainkan peran ini, kemudian duduk bersama, bukan sekedar sebagai messenger, tapi mendapat konteksnya apa gitu. Kemudian solusinya seperti apa gitu. Nah itu bisa ketemu kalau kita betul-betul sebagai partner. Kalau kita sebagai messenger itu udah lebih baik sebetulnya daripada tidak sama sekali, dan memberikan pesan-pesan yang memang produktif, konstruktif, tapi lebih baik lagi kita menganalisis konteksnya. Gitu. Jadi kita tidak merasa terjepit gitu, karena kita punya konteks. Dari konteks maka solusinya bisa dapat alternatif ketiga, alternatif yang cukup kreatif. Gitu. Kalau Stephen Covey bilang di Seven Habits itu adalah alternatif ketiga. Demikian, Ibu Veronica. Mudah-mudahan menjawab. Iya. Terima kasih Pak Arga dengan jawaban-jawabannya ya yang sangat singkat tapi padat ya Pak Arga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terpaksa saya akhiri dulu sesi question and answer-nya. Sekali lagi bagi yang pertanyaannya belum sempat terjawab, kami nanti akan jawab secara tertulis ya dan dikirimkan melalui email. Baik. Nah, jadi sekarang adalah waktunya untuk kami minta bantuannya untuk mendapatkan feedback ya dari acara ini. Tapi sebelum itu mungkin saya sampaikan beberapa poin tadi ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendapat sejumlah pencerahan gitu ya. Jadi intinya dalam rangka kita pertama bahwa HRBP ini di beberapa perusahaan ada posisi sendiri ya, ada suatu jabatan memang HRBP gitu. Tetapi yang kita harapkan seperti tadi disampaikan Pak Arga, apakah jabatan itu ada atau tidak? Kita berharap kita sendiri punya wawasan ya dan punya kemampuan untuk berperan sebagai business partner atau orang praktisi di bidang HR atau HC, tetapi bisa menjadi partner bisnis ya bagi manajemen, bagi direksi maupun bagi rekan-rekan kita ya para line manager lainnya gitu. Terus yang kedua tadi ada slide yang menjelang akhir ya bahwa ujung-ujungnya terpulang pada diri kita sendiri ya. Ada beberapa hal yang dikemukakan Pak Arga bahwa itu yang perlu kita kembangkan ya dari diri kita sendiri untuk kita siap menjadi HR business partner gitu ya. Dan kalau boleh saya testimoni sedikit, saya pernah bekerja sama dengan Pak Arga ya. Jadi Pak Arga ini kalau mendapat penugasan dari manajemen itu beliau akan bekerja dengan total gitu ya. Bisa berhari-hari kadang-kadang nggak tidur gitu ya untuk menyelesaikan atau ya bisa mendeliver tugas-tugas atau permintaan ya kebutuhan yang diminta oleh manajemen, dan manajemen kan biasanya maunya cepat gitu ya. Pak Arga setiap kali bisa mendeliver itu ya. Jadi menurut saya kita beruntung sekali mendapatkan sharing dari Pak Arga di hari ini. Terima kasih banyak Pak Arga. Mungkin dari Pak Arga sendiri ada kata-kata penutup? Iya. Ya, saya pikir apapun profesi kita memang mesti kita invest hati di situ. Jadi kita tidak merasa lelah, merasa capek atau burn out gitu ya. Jadi kalau kita kerjakan itu dengan penuh kecintaan, maka semuanya akan menjadi lebih ringan gitu. Dan sebagai business partner kita nggak sendirian, karena kita kan bekerja bersama-sama dengan departemen lain, dengan stakeholder kita, dengan tim gitu. Jadi jangan pernah juga berhenti untuk belajar.
terakhir harus fun, jangan lupa untuk bahagia gitu ya. Jadi teman-teman, sehingga memang itu memberikan produktivitas yang lebih baik sebagai peran kita menjalankan human resource atau human capital business partner. Demikian teman-teman, Sobat Improvement, selamat melakukan improvement, tidak pernah berhenti belajar, dan nikmati apa yang kalian kerjakan. Terima kasih, tetap semangat. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Pak Arga sekali lagi ya. Jos Pak Arga. Baik, Sobat Improvement, nggak terasa kita udah sampai di penghujung ya. Nah, untuk peningkatan kualitas webinar kami, mohon kesediaan Sobat Improvement untuk dapat mengisi polling evaluasi berikut ya. Jadi ini akan bermanfaat sekali untuk penyelenggaraan webinar kami berikutnya. Dan juga bagi Sobat Improvement yang mengisi evaluasi ini juga nanti berhak mendapatkan e-sertifikat ya dengan mengisi polling evaluasi ini. Yuk, kita sempatkan waktu sedikit untuk mengisi polling evaluasinya. Sudah muncul polling evaluasinya? Sudah ya? Baik, teman-teman, sambil mengisi polling evaluasi, silahkan deg-degan sedikit ya, kita akan mengundi siapa 2 orang dari peserta yang masih ada saat ini yang beruntung mendapatkan voucher menginap 2 hari 1 malam di Tanjung Lesung ya. Silahkan Mas Eki. Kita putar roda keberuntungannya. Iya. Selamat buat Pak Antonius Tri ya. Anda berhak mendapatkan 1 voucher menginap 2 hari 1 malam di Tanjung Lesung. Satu lagi ya, siapa nih yang beruntung juga mendapatkan voucher ini? Yuk Mas Eki. Itu Bapak nih, Eda Prabowo Kamil ya. Saya sampaikan juga selamat mendapatkan voucher menginap 2 hari 1 malam di Tanjung Lesung. Iya, Bapak Ibu sekalian, jangan kecewa dulu kalau nggak berhasil mendapatkan voucher tadi ya. Masih ada kuis berhadiah menarik. Wah, jadi hadiahnya adalah 5 voucher Indomaret, masing-masing Rp200.000. Ya, nah pertanyaannya saya akan bacakan, lalu saya akan memilih siapa yang duluan raise hand dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar gitu ya. Oke, jadi hadiahnya ini ya Bapak Ibu sekalian. Siap? Pertanyaan pertama. Pada tanggal 23 Oktober 2021 lalu, PQM genap berumur berapa? Oke, sebentar, ada udah 5 orang yang mengangkat tangan ya. Pak Brian Marshall. Silakan Pak, jawabannya.
34, Pak. 34 tahun, betul sekali. Pak Brian Marsal mendapatkan 1 voucher Indomaret 200.000. Selamat Pak Brian Marsal ya. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 area expertise PQM Consultant. Pak Wawan Mulyawan. Pak Wawan Mulyawan, silahkan Pak. 3 area expertise PQM Consultant. Masih mute. Oke, gangguan teknis diganti dengan Pak Chris Syaroni. Ya, Pak. Di Jakarta, Cempaka Putih. Bagaimana Pak Chris? Di Jakarta, tepatnya di Cempaka Putih. Pertanyaannya 3 area expertise PQM Consultant. Oh, productivity and quality management. Service. Human. Apa tadi, Pak? Sama. Oke, Pak, ya, sorry, saya saya dari kesempatan lain, Pak ya, maaf. Bapak apa Ibu nih? Bella Iji Pamungkas. Silakan Bella Iji Pamungkas. 3 area expertise PQM. Ada? 1, 2, 3. Saya pindah lagi ke Pak Yude Agustian. Silakan Pak Yude Agustian. Tes, halo. Ya, oh Ibu ya. Iya Pak, Ibu. Silakan Ibu Yude. Consulting, in-house training, sama public training. Bukan, itu produk-produknya. Mohon maaf ya Bu Yude. Ini 3 area expertise PQM. Masih ada kesempatan buat yang lain nih. Masih Ibu nih, Ibu Syifa Dian Nindita. Area expertise ya. Tes, halo. Ya, silakan. Service excellence, productivity and quality, leadership and human capital development. Leadership and Human Capital Development ya. Oke, betul sekali. Ibu Syifa mendapatkan voucher yang kedua ya dari Indomaret sebesar 200.000. Pertanyaan yang ketiga sekarang ya, kita masuk pertanyaan ketiga. Sebutkan nama 3 karyawan PQM yang Anda ketahui kecuali saya tentunya ya. Silahkan. Iya. Bapak Erwin Nurmilati. Tidak bisa minta maaf nih Pak Erwin. Saya pindahin ke Ibu Ria Afriani. Pak Eki Hutama. Siapa Bu? Maaf. Pak Eki Hutama. Pak Eki Hutama 1, oke. Oke. Kedua Bu. Kedua. Kedua itu bentar. Ayo Bu Ria. Mbak Metia. Mbak Metia, oke boleh. 1 lagi. 3, Pak. 3 Bu. Saya hitung sampai 3. 1. Aduh, 1 lagi saya. Pak Himawan. Pak siapa? Himawan. Pak Himawan. Maaf sekali Bu Ria, nggak ada nama Himawan ya. Mohon maaf. Oke, masih berikutnya Pak Fahmi Nandika.
Silakan Pak, tapi nggak boleh nama yang tadi udah disebut ya, yang saya sudah katakan betul ya. Waduh. Oke Pak. Bu Metia, Bu Isti, Bu Ajeng Firda, sama Pak Yuwono deh. Oke ya, tadi boleh Pak sekali lagi Pak, Jadi siapa? 4. Bu Bu Metia, Metia Bu udah disebut Isti, ya, tapi Bapak menyebutkan yang lain, Bu Isti, yes. Bu Ajeng Firda, sama Pak Yuwono ya. Bu Firda sama Pak Yuwono ya. Oke, voucher buat Pak Fahmi Nandika ya. Selamat Pak. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, tolong hand-nya diturunkan dulu supaya tidak standby di sana. Nanti yang jawab itu saja. Tolong dibersihkan dulu ya. Termasuk Pak Erwin ini masih raise hand. Yang tadi sudah dapat jangan ini lagi ya, jangan raise hand lagi. Pertanyaan keempat, sebutkan alamat lengkap kantor PQM Consultant. Alamat lengkap konsultan PQM, Pak Nandang Sunandar. Pak Nandan Sunandar. Alamatnya di Jalan Cempaka Putih Tengah, 17C nomor 7A, Jakarta, Pak. Hampir tepat, tapi Kode posnya disebutin Pak, 10510. Oke. Jakarta mana Pak? Apa Pak? Jakarta mana? Cempaka Jakarta, Putih Pak. Cempaka Putih, Jakarta. Cempaka Putih itu Jakarta, masuk Jakarta Timur ya? Pusat ya? Pusat, sorry. Pusat, oke Ya. Betul Pak Nandang Sunandar ya, mendapatkan voucher Indomaret 200.000 ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, masih semangat ya, tolong raise hand-nya diturunkan dulu semuanya. Pertanyaan gampang ini ya, jadi cepet-cepetan. Sebutkan nama Learning Management System atau LMS dari PQM Consultant, namanya apa? Ya, Ibu Sylvia yang pertama raise hand-nya muncul ya, Sylvia Eka Vindari. Masih mute. Ibu Sylvia. Sayang sekali Bu Sylvia, nggak bisa kebuka. Berikutnya. Sudah ya? Oh sudah, oke Bu Sylvia, monggo. Get Improve. Get Improve, betul sekali ya. Voucher kelima buat Ibu sekaligus. Mampir ya Bu, bisa ketik di Google Get Improve, bisa browsing di dalamnya, bisa lihat-lihat. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasmenya. Mohon maaf bagi yang belum beruntung mendapatkan voucher maupun ya voucher menginap maupun voucher dari Indomaret tadi ya. Nah, dengan demikian silakan menikmati bagi Bapak Ibu yang beruntung mendapat hadiah tadi. Beberapa informasi tambahan. Nah ini ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah mau mengikuti webinar kami, lalu karena satu lain hal ternyata waktunya bentrok atau apa ya, jangan khawatir, bisa akses di YouTube channelnya PQM. Ya. Termasuk juga webinar hari ini dapat Sobat Improvement saksikan kembali melalui YouTube channel PQM tersebut. Ya. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya dapat notifikasi kalau rekaman ini sudah di-upload. Ya. Nah, demikian juga untuk materi webinar hari ini. Biasanya banyak yang tanya ya. Sobat Improvement juga bisa download melalui link yang tertera di halaman ini, yang bit.ly gitu ya, atau scan QR code. Nah, langsung dapat akses ke materi hari ini maupun beberapa dokumen PQM lainnya. Ya. Kemudian informasi terkait PQM, webinar, dan online, Sobat Improvement juga bisa dapatkan melalui link berikut ini. Baik, Sobat Improvement sekalian, sebelum saya akhiri, saya mewakili PQM Consultant beserta narasumber kita, Bapak Arga Purwantoro, mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan partisipasi Sobat Improvement sekalian. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Irwan pamit undur diri.
Sampai jumpa di event-event PQM selanjutnya. Salam improvement.